Dear Diary, hari ini akan aku ceritakan kisahku. Kisah tentang pekerjaanku yang sangat aku banggakan. Kisah tentang pertemuanku dengan Willy. Dan kisah tentang bagaimana aku bisa memperoleh kesuksesanku di saat aku seharusnya dipecat oleh bosku. Namaku Anna. Aku adalah seorang karyawan yang masih magang di sebuah perusahaan lelang bernama Erwins. Aku sangat mencintai pekerjaanku. Aku sangat bercita-cita kelak aku akan memiliki galeri lukis sendiri yang berisi karya-karyaku. Oh iya, kini aku tinggal bersama kakak dan tunangannya di sebuah apartemen kecil dengan satu kamar. Iparku terus memintaku untuk tinggal sendiri. Rupanya dia merasa terganggu dengan adanya diriku di tempat kecil itu. Aku hanya tidur di sofa, karena untuk punya flat sendiri aku tak memiliki cukup uang. Ditambah lagi tagihan kartu kreditku yang menumpuk, membuatku tebal muka dan tetap tinggal bersama kakakku meski Rohan iparku terus saja memintaku keluar dari apartemennya. Aku orangnya pekerja keras dan aku suka bekerja. Saat aku di kantor, bosku yang sangat perfeksionis menegur bajuku yang kotor. Mungkin ketumpahan kopi seseorang penumpang di bus tadi pagi. Bos itu bernama Clara. Clara terus saja menganggap remeh diriku, bahkan saat aku membantunya di detik-detik terakhir saat lelang besar di kantor kami. Ada salah pengetikan dan itu akan berakibat fatal untuk perusahaan kami. Olehnya itu aku segera menuju ke ruang lelang dan memberitahu Clara secara langsung. Syukurlah aku datang tepat waktu. Clara tentu saja tak nyaman dengan kesalahan seperti itu. Dia memecat karyawan yang mengetik daftar itu. Tak lupa Clara berterima kasih padaku. Aku merasa bangga bisa membantunya untuk menghindari kesalahan saat pelelangan. Meski aku masih magang, aku berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Saat pulang ke rumah masalah lain muncul. Aku merasa tidak enak mengganggu malam-malam kakakku bersama pasangannya. Namun aku belum bisa berbuat apa-apa, apalagi menyewa rumah sendiri. Aku belum punya uang. Aku hanya bisa tidur di sofa di ruang tamu. Itu saja nyaman buatku, minimal untuk saat ini. Teleponku berbunyi, ini masih pagi namun siapa yang menelponku? Rupanya asisten Clara yang memintaku segera bersiap dan berkemas untuk tugas luar ke London. Oh Tuhan, bahagianya aku akan menjadi asisten baru Clara dalam proyek besar di London. Segera aku bersiap setelah menutup telepon. Kakak dan Rohan juga sangat senang aku tak lagi tinggal di sana, minimal selama beberapa pekan. Rohan antusias menyusun barang-barangku berharap aku tak akan kembali ke apartemennya itu. Setelah pamit pada kakak dan Rohan, aku segera ke bandara. Dua asisten Clara memintaku untuk membawa koper-koper mereka masuk ke dalam. Saat tengah boarding, aku baru saja tahu kalau aku akan pergi dengan penerbangan berikutnya. Dua asisten Clara hanya memanfaatkanku untuk membawa koper-koper mereka. Tak masalah buatku. Aku merasa ini adalah kesempatan emas untuk perkembangan karirku. Aku bisa banyak belajar dari bosku. Saat aku boarding, rupanya Clara memberiku first class yang membuatku sangat bahagia. Kunikmati waktu di ruang tunggu bagai putri raja. Jarang-jarang aku bisa merasakan hal-hal mewah dalam hidupku. Namun saat teleponku berdering, aku panik karena asisten Clara bertanya sesuatu tentang pekerjaan. Sementara aku masih santai, namun keadaan panik itu aku menabrak seorang pria dan menumpahkan semua jusku ke celana dan jas mewahnya. Aku hanya bisa meminta maaf. Untung saja itu bukan hal yang masalah untuk si pria. Dia berlalu melewatiku begitu saja. Tibalah waktu penerbanganku. Di pesawat aku sangat menikmati fasilitas mewah itu. Aku tak menyangka pria yang tadi ketumpahan jus satu penerbangan denganku. Aku kembali meminta maaf dan kami mulai mengobrol. Dia rupanya ke Amerika untuk wawancara kerja dan akan kembali ke London, negara asalnya. Saat tengah ngobrol, pria yang bernama Willy itu salah paham padaku. Dia mengira aku bos dari perusahaan lelang Erwins. Aku ingin menjelaskan yang sebenarnya, tapi bagiku itu tidak terlalu penting karena kami akan berpisah saat di bandara nanti. Sepanjang perjalanan kami ngobrol banyak hal termasuk tentang ibunya yang merupakan artis terkenal di London. Aku tak merasakan mabuk perjalanan karena di atas pesawat dengan first class itu sangat menyenangkan. Saat pagi hari aku dibangunkan oleh pramugara. Dia mencari botol garam dan lada yang aku ambil.
Oh, malunya aku pada Willy. Untung Willy tidak masalah dengan keisenganku. Kami sudah tiba di London. Betapa kagetnya aku melihat daftar harga taksi online yang mahal. Dari belakang Willy menyapaku. Dia menawarkan aku untuk ketujuanku bersama. Aku sempat menolak, namun saat kami masih ngobrol, ibu Willy, Catherine, menyapa kami. Dia mengira aku teman dekat putranya. Dia memaksa untuk mengantarku ke tempat tujuanku. Catherine sangat welcome padaku. Aku merasa dia memanjakanku sepanjang perjalanan. Willy memperkenalkanku sebagai bos di perusahaan Airwings, dan lagi-lagi aku tak bisa menjelaskan yang sebenarnya. Aku sudah sampai di kantor cabang Airwings. Aku segera masuk dan mencari di mana ruangan Clara. Saat sudah bertemu, banyak tugas yang harus langsung aku kerjakan. Namun aku ketinggalan laptopku di mobil Catherine. Untung saja Catherine menelpon dan memintaku datang untuk mengambil laptop itu di rumahnya. Aku tentu saja mengiyakan karena laptop itu sangat penting buatku dan pekerjaanku. Kedua asisten Clara memperlakukan aku tidak layak. Dia memintaku untuk bekerja di tempat yang tidak layak pula. Namun itu tak masalah buatku. Demi karir yang kuimpikan, bagiku ini semua hanya batu loncatan. Aku juga diberikan kamar hotel yang murah, namun lagi-lagi itu tak masalah. Itu hanya masalah waktu. Mungkin nanti semua akan berubah pada waktunya. Setelah istirahat, aku berkunjung ke rumah Catherine dan Willy. Rupanya di saat yang sama mereka mengadakan pesta ulang tahun untuk Catherine. Keluarga Willy menyambutku dengan senang. Mereka tak melihat aku baru dikenalnya. Mereka hangat padaku. Awalnya aku hanya ingin mengambil laptopku, namun Willy dan kedua orang tuanya mengajakku menikmati pesta. Saat itu aku diajak ke ruangan khusus yang berisi banyak lukisan yang bernilai tinggi. Beberapa lukisan di sana ada yang aku kenal. Aku menjelaskan tiap detail makna dari lukisan itu tercipta. Itu membuat Catherine dan ayah Willy mengetahui makna dari lukisan yang sudah lama mereka miliki. Mereka akhirnya tahu makna lukisan-lukisan miliknya, dan mereka tak lupa berterima kasih padaku untuk penjelasan yang sempurna. Setelah itu aku pamit pulang karena aku mendapat telepon dari kedua asisten Clara untuk bersiap dengan meeting besok, dan aku diminta untuk mencari tiket pertunjukan seni untuk Clara. Namun setahuku tiket pertunjukan itu sudah sold out. Bagaimana caraku? Wajahku yang kebingungan terbaca oleh Catherine. Dia bertanya apa masalahku. Aku lalu menceritakan apa yang menjadi tugasku. Namun saat mendengarkan aku, rupanya tiket pertunjukan tak serumit itu bagi keluarga Catherine. Willy akan memberikannya besok. Aku diminta untuk ke tempat kerjanya setelah bekerja sebelum makan siang. Aku tentu saja bahagia mendengar itu. Saat meeting, pemimpin rapat meminta untuk fokus pada barang yang akan dilelang ini. Barang ini antik dan pemiliknya sering berubah pikiran dan sulit untuk diyakinkan. Untuk orang baru sepertiku, aku masih belum paham istilah-istilah dalam seni lukis. Namun aku akan belajar dan bertanya meski kedua asisten Clara tak mau menjelaskan padaku. Setelah meeting selesai, aku segera menemui Willy di tempat kerjanya. Rupanya Willy bekerja sebagai pelatih sepak bola untuk anak-anak. Di sana Willy menyambutku dengan hangat. Aku juga diberi peluit sebagai kenang-kenangan. Willy memintaku untuk ikut dengannya ke pameran seni. Aku berkata aku sibuk, tapi Willy memaksa dan tak mau mengerti. Dia berkata mungkin Catherine dan Julian ayahnya akan kecewa kalau aku tak ikut bergabung. Dengan terpaksa aku mengiyakan Willy. Setelah itu aku pamit kembali bekerja. Saat aku di kantor, rupanya Clara datang dan bertanya apakah kedua asistennya mendapatkan tiket yang dia inginkan. Namun mereka tentu saja tak bisa menjawab. Aku dengan santai mengeluarkan tiket langka itu. Clara lagi-lagi bangga padaku dan kedua asistennya melihatku dengan tatapan penuh curiga. Saat aku masih sibuk bekerja, Willy mengingatkanku untuk datang ke undangannya tadi siang. Awalnya aku mencoba untuk menjawab tidak. Namun saat aku melihat gaun Clara yang harus dicuci, aku segera mengiyakan. Aku memakai gaun itu dan Willy terpesona melihatku. Catherine dan Julian juga mengagumi kecantikanku. Aku sangat senang malam itu. Catherine juga mengajakku berfoto berdua. Aku bahagia diperlakukan manis oleh Willy dan orang tuanya. Namun itu tidak berlangsung lama. Aku langsung panik saat melihat Clara dan dua asistennya berjalan masuk galeri. Oh, bagaimana ini? Aku segera pamit pada Catherine dan Julian. Aku beralasan banyak hal yang harus kusiapkan untuk pekerjaanku, namun Willy tak mau aku pergi begitu cepat. Dia mengajakku jalan-jalan sejenak dan mengantarku pulang. Aku membawa Willy ke hotel tempat Clara menginap. Dia ingin ikut masuk namun tak kuizinkan. Kami terbawa suasana dan kami mulai berciuman. Hari-hari kulalui bersama Willy di London yang penuh dengan keromantisan. Aku bahagia dan aku jatuh cinta pada Willy. Dia ingin bekerja di New York agar kami bisa terus bersama. Aku bahagia mendengarnya, namun hari itu Willy tanpa info langsung datang ke Airwings tempat kerjaku. Tentu saja aku panik. Aku mengajak Willy keluar.
Di sana aku berbicara tidak sopan. Aku yang panik membuat Willy tersinggung dengan kata-kataku. Dia kecewa padaku dan memutus hubungan denganku. Dia tak ingin lagi bertemu denganku. Setelah itu dia pamit. Aku sedih hubunganku dengan Willy begitu singkat. Kesedihanku bertambah saat orang-orang kantor menuduhku mempengaruhi Catherine untuk tidak melelang lukisannya. Itu terjadi karena ada bukti foto kami berdua. Seketika Clara memecatku dan mengusirku dengan tidak hormat hari itu juga. Aku sangat sedih, kuputuskan untuk ke rumah Catherine dan akan jujur tentang kesalahpahaman Willy yang mengiraku bos Airwinds. Aku menjelaskan semua pada Catherine dan Julian. Rupanya itu tak masalah baginya. Lagi pula Catherine membatalkan pelelangan semata-mata hanya untuk strategi marketing agar lukisannya bisa ditawar lebih. Aku lega dan bersyukur. Catherine memintaku untuk kembali ke Airwinds, namun aku tak berani. Dia sendiri yang membawaku ke Airwinds di hadapan Clara. Catherine berkata pelelangan akan dilakukan jika aku yang mengurusnya. Awalnya semua kaget, namun mereka terpaksa menyetujui Catherine. Kini aku yang mengatur pelelangan. Clara juga tak keberatan dengan ide-ideku. Kedua asistennya juga mulai menjilat padaku. Aku bekerja seprofesional mungkin. Waktu pelelangan tiba, aku membuat lukisan Catherine terjual sangat tinggi. Ini pertama bagi Airwinds melelang barang dengan harga yang fantastis. Catherine sangat bahagia, Clara juga bangga padaku, namun aku masih sedih karena Willy tak mau memaafkanku dan tetap tak mau lagi memiliki hubungan denganku. Aku kembali ke New York dengan kebahagiaan dan kesedihan. Beberapa bulan kemudian aku telah membuat galeri sendiri dan saat itu aku mengadakan pameran karyaku yang pertama. Semua hadir, kakakku, Rohan, sahabatku dan Clara. Aku bangga pada diriku. Saat semuanya pulang aku terkejut melihat botol merica dan garam ada di galeriku. Rupanya Willy yang menyimpannya di meja. Dia datang untukku karena mencintaiku. Bahagianya aku bisa seperti sekarang dan nilai plusnya aku bisa bersama Willy kembali.